Halo Pisces, selamat datang atau selamat datang kembali. Ini adalah reading tanpa batas waktu. Jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini ya. Oke, kita mulai dulu. Gini, aku melihat ada tema yang sangat signifikan tentang healing, tentang mengikhlaskan, melepaskan. Dan mungkin ini kayaknya aku pernah bahas di reading kamu deh kalau nggak salah. Sesuatu yang berhubungan dengan kedamaian hati kamu gitu. Terus juga memang ada yang perlu kamu lepaskan, ikhlaskan, dan berproses dengan apapun itu tentang sebuah kehilangan gitu ya. Mungkin bukan buat semuanya karena ini spesifik banget sih temanya. Karena gini, pertama tema besar kamu sekitaran nonton reading ini adalah Five of Cups gitu. Five of Cups itu kayak kartu yang berbicara tentang kita masih melihat sesuatu hal gitu yang udah nggak ada lagi di hidup kita. Ya, ini bisa berlaku buat apapun, entah itu keberadaan orang-orang tertentu, tentang hal-hal yang kita pikir itu buat kita ternyata enggak, mimpi-mimpi yang sepertinya bubar jalan. Nah, itu berbicara tentang Five of Cups seperti itu sekitaran reading kamu ini. Mungkin kamu lagi berproses dengan perasaan itu semua, kehilangan pasangan, entah putus, entah pergi untuk selamanya, kehilangan pertemanan, kehilangan apalah gitu. Tapi itu akan menjadi sebuah katalis buat kamu untuk apa ya? Untuk pertama gitu. Kalau ini konteksnya hubungan romantis, tentang hubungan yang setara, tentang hubungan yang dua arah gitu. Tentang orang juga mau berusaha seperti kamu berusaha atau mungkin sebaliknya. Eh, di hubungan-hubungan lalu gitu, misalnya kamu justru jadi orang yang nggak pernah effort buat hubungan, kayak maunya contoh aja, maunya dikejar terus atau maunya pasangan yang ngalah terus, mau di ngertiin terus, itu semua kan bagian dari proses kita, belajar itu sebagai manusia. Tapi di sini ada tema kalau ini konteksnya hubungan romantis, tentang kesetaraan dalam sebuah hubungan gitu, setara. Oke, nah kalau misalnya hal lain gitu, misalnya mimpi yang bubar gitu, atau rencana-rencana yang kamu pikir itu akan jadi sesuatu buat kamu ternyata enggak, itu dengan temperance di situ aku melihatnya kayak cara semesta untuk mengarahkan kamu ke suatu tempat gitu ya. Tapi gini, fase pertamanya adalah acceptance dulu, menerima bahwa hal itu atau orang itu udah gak ada lagi di hidup kamu. Memang kalau dibicarakan itu mudah, tapi tiap orang pasti prosesnya akan berbeda-beda dan itu bisa dipahamin ya. Gitu. Jadi kayak uh, reading ini kayak pertama memvalidasi kamu, oke loh nggak apa-apa gitu kalau bersedih, kalau berduka atau kehilangan sesuatu. Kamu butuh waktu untuk proses itu, nggak apa-apa, itu manusiawi. Cuman jangan sampai hidup kamu berhenti di situ gitu ya. Karena kalau kamu zoom lihat gambar Five of Cups, jadi dia punya 3 gelas yang udah tumpah isinya, yang dia liatin, tapi di belakangnya itu ada 2 gelas yang masih ada isinya tapi dia belakangin gitu. Nah itu kayak metafor kehidupan, ada hal-hal yang udah nggak ada dan kita bisa mengabaikan hal-hal yang masih ada di hidup kita gitu ya. Oke, kita bahas dulu oracle yang pertama, serendipity. Jadi walaupun tema besar kamu ini berbicara tentang berproses, aku bilang ini kayak ada sesuatu yang mengarahkan jalan kamu ke suatu tempat, karena oracle yang pertama itu serendipity, itu kayak momen keberuntungan, momen synchronicity, kayak ada momen-momen yang terkesannya random gitu, acak, tidak ada apa ya, tidak ada kaitannya gitu. Tapi itu kayak kalau dilihat itu seperti serangkaian peristiwa gitu yang pada satu titik kamu akan mengerti kenapa kamu berada di situ. Seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah damai. Nah, damai ini peace. Kalau di buku panduan ya, damai itu adalah uh, tentang penerimaan, radical acceptance. Gitu. Dimulai dari radical acceptance dulu gitu, menerima tentang hal-hal tertentu yang misalnya di luar kendali kamu, misalnya gak bisa kamu ubah, gimana pun kamu punya skenario, seandainya begini, seandainya begitu, itu semua tempatnya udah di belakang gitu. Dan damai itu ya, mungkin untuk sebagian dari kamu bisa dimulai dari situ gitu, menerima tentang hal-hal tertentu yang udah tempatnya di belakang. Oke, yang berikutnya milk and honey, susu dan madu. Ini kayak kartu berbicara momen yang manis, berbicara keberlimpahan juga. Ini bisa jadi tema yang berbeda gitu untuk tiap kamu, tapi bisa jadi juga karena tadi di awal aku bilang semua hal ini sedang membawa kamu ke momen milk and honey gitu. Memang jalannya harus begini dulu, tapi nanti kamu akan sampai di titik semuanya itu terasa pas, semuanya itu manis, kayak semuanya itu kayak berlimpah, kayak kepingan-kepingan puzzle-nya nyatu dan kamu ngerti gitu. Proses yang kamu lewatin untuk sampai di satu titik kamu bisa merasa,
fulfill dengan semua aspek di hidup kamu. Oke, karena gini, lihat di dasar deck itu justice. Justice itu berbicara keseimbangan, berbicara tabur tuai, what goes around come back around. Apapun yang sudah kita tabur gitu akan menemukan jalannya kembali ke kita. Nah, ini aku cuman bilang aku nggak tahu kamu melakukan yang mana gitu, menabur yang baik atau yang nggak baik. Jadi kayak apapun yang kita lakukan kita akan melihat konsekuensi sih dari apa yang pernah kita lakukan gitu. Nah, aku selalu bilang semoga ya penonton aku orangnya baik-baik semua, naburnya yang baik-baik juga gitu. Oke, nah kita lihat blessingnya. Lihat blessingnya aja Ten of Swords gitu. Ten of Swords itu berbicara completion, rasa sakitnya udah mentok, tapi lihat warna yang setengah di atas itu gelap gitu, tapi di tengah-tengah ada warna kuning seperti matahari terbit kembali. Gelap itu tidak selamanya berduka, itu tidak selamanya sedih, itu tidak selamanya gitu. Jadi kalau misalnya kamu sedang berproses nggak apa-apa, nikmatin aja prosesnya. Nanti pada saatnya kamu akan bangkit lagi, kamu akan bahagia lagi, kamu akan belajar membuka hati lagi, seperti itu ya. Tapi memang karena di sini konfirmasinya Six of Swords itu ya aku cuma ngulang aja sih, itu akan membawa kamu gitu ke tempat yang berbeda ya, karena Six of Swords itu berlayar ke air yang lebih tenang, membalikan badan dari suatu situasi. Oke, dan itu posisinya akan ada di blessing kamu. Kalau di blessing kamu, ketika kamu bergerak meninggalkan sesuatu, ketika ada suatu hal yang berakhir, memang itu perlu ditinggalkan, memang itu perlu berakhir. Oke, kita bahas menjadi tantangan adalah Hangman dan Queen of Swords. Ini Hangman itu bicara tentang perspektif, fleksibilitas, berbicara juga tentang pengorbanan gitu. Nah, Queen of Swords itu di sini tuh nggak ada kartu yang berbicara secara eksplisit tentang hubungan romantis gitu, tapi Queen of Swords itu kadang merepresentasikan orang-orang yang pernah sangat terluka dalam sebuah hubungan, dia jadi individu yang berbeda gitu ya. Jadi kayak hal yang kamu lewatin ini tadi aku bilangnya di awal sempat, ini mungkin ada hubungan yang sangat signifikan gitu, yang bikin kamu misalnya hubungan itu berakhir, itu akan sangat signifikan untuk transformasi kamu sebagai individu ya. Karena Queen of Swords itu adalah energi janda atau duda, bisa jadi itu yang pertama. Orang-orang yang pernah sangat terluka dari sebuah hubungan, dia jadi berubah sangat signifikan, for good or for bad gitu ya. Makanya ini jadi tantangan. Uh, aku nggak tahu kamu berubah untuk ke arah yang lebih baik atau jadi nggak baik gitu. Misalnya jadi menutup hati, misalnya jadi pesimis sama hidup, sama cinta, nggak percaya sama orang lain, sangat parnoan. Itu kan apa ya? Bukan berubah ke arah yang lebih baik sih. Gitu. Makanya ada tema tentang perubahan perspektif. Terus dengan magician dan Ace of Swords gitu, untuk manifest sesuatu perlu kejernihan gitu, perlu kamu bisa mendefinisi kamu maunya apa, misalnya dari sebuah hubungan, dari karir kamu, dari kehidupan. Kayak kamu tuh punya gambaran, kalau kamu manifest sesuatu kamu punya konsep jelas gitu, apa yang kamu mau lihat itu muncul di hidup kamu. Terus tadi ya di situ yang berikutnya adalah Empress sama Emperor. Tadi aku bilang ada tema kalau sesuatu yang berhubungan dengan hubungan romantis, ada tema tentang kesetaraan, tentang usaha, tentang dua orang yang saling gitu, saling belajar mengerti, saling berusaha untuk hubungan ini, misalnya setara dalam artian saling melengkapi juga bisa gitu. Jadi bukan hubungan yang berat sebelah gitu, cuman satu orang yang berusaha, satu orang yang berusaha kayak mengerti, berusaha untuk minta maaf terus, berusaha. Pokoknya banyak hal cuman dilakukan sama satu orang aja. Harusnya hubungan itu kan kalau hubungan romantis ya dua belah pihak berusaha gitu, gimana itu bisa bersinergi gitu. Tapi ya, tapi pesan aku cuma satu. Perubahan tadi itu kamu berubahnya ke arah yang lebih baik atau sebaliknya gitu. Justru jadi dingin, jadi apatis, jadi menutup diri. Semuanya balik lagi ke kamu. Semoga reading ini membawa perspektif yang berbeda terus kayak oh iya benar juga gitu. Oke, aku rasa segitu aja dulu readingnya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.